Sekian dari video saya. Bila ada kata-kata yang salah atau menyakiti perasaan penonton, mohon dimaafkan. Dan sekian dari mitigasi bencana tsunami saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annelies Hasan, kelas 12 IPS 1, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana mitigasi bencana tsunami, yaitu yang poster yang saya buat, yaitu penjelasan singkat, dan saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi dengan rangkuman yang saya buat. Saya akan menjelaskan tentang apa itu artinya tsunami, yaitu tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu yang berarti gelombang, dan nami yang berarti pelabuhan, yang secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan. Jadi, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan tersebut membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, yang menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut, khususnya yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala Richter atau lebih. Selain gempa bumi, tsunami juga disebabkan oleh longsor bawah laut, letusan gunung, apian di bawah laut, maupun jatuhnya benda berukuran besar seperti meteor di dasar laut. Contoh tsunami yang ada di Indonesia seperti tsunami Aceh 2004 dan tsunami Palu Donggala 2018. Mengapa Indonesia menjadi daerah yang rawan tsunami? Jawabannya, karena dikelilingi oleh 3 lempeng, yaitu lempeng tektonik yang terus bergerak, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kita masuk ke program-program mitigasi. Apa sih program mitigasi? Program mitigasi berencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Apa sih perbedaan mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural? Yang pertama, saya akan menjelaskan mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana, dan untuk mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak berencana yang dapat dilakukan dengan upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Apa sih peraturan undang-undangnya? Yang dimaksud perundang-undang dalam non-struktural
yaitu Undang-Undang Penanggulangan Bencana seperti pembuatan tata ruang kota dan capacity building masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Kita akan masuk yaitu tahap prabencana. Tahap prabencana mencakup kegiatan pencegahan, yaitu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Kita akan masuk ke tahap prabencana. Tahap prabencana terdiri dari yang pertama, mitigasi, yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Yang kedua, kesiapsiagaan. Yang ketiga, peringatan dini, yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi bencana. Tahap tanggap darurat dilakukan pada saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan Search and Rescue yang disebut SAR atau tim SAR, bantuan darurat dan pengungsian. Tahap pasca bencana. Pertama, rehabilitasi yang merupakan perbaikan dalam jangka pendek. Yang kedua, rekonstruksi adalah perbaikan yang sifatnya permanen. Contohnya seperti memasang early warning system, pembangunan tembok penahan gelombang, penanam vegetasi seperti mangrove, ketapang, dan cemara udang di pantai. Dan terakhir, adanya peta pada wilayah rawan bencana. Kita masuk ke tahap pasca bencana. Pasca bencana, maka bantuan darurat berupa posko, bantuan, tenda-tenda penampungan, dapur umum, posko kesehatan, dan koordinasi akan didirikan oleh pemerintah. Pemerintah dari daerah yang tidak terkena bencana akan bekerja sama untuk mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, pakaian, dan tenaga medis ke daerah yang terdampak. Pemerintah akan menyusun rencana terkait pencegahan tsunami, penyediaan fasilitas-fasilitas untuk pasca bencana nantinya, penyiapan persediaan dan personil keamanan untuk membantu masyarakat menyelamatkan diri maupun saat setelah bencana berakhir nantinya. Lalu dilakukan proses evakuasi tahap lanjut, yaitu proses pencarian dan penyelamatan korban yang terkena tsunami dalam artian tidak mampu menyelamatkan diri pada saat peringatan dini diberikan. Ketika korban telah dievakuasi, maka segera dilarikan ke pos kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Jika korban telah meninggal, maka akan segera dimakamkan di TPS terdekat. Ketika selesai, maka dilakukan evaluasi kerusakan berupa pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan,
Setelah itu, dilakukan pemulihan atau disebut recovery yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana seperti pada mulanya. Lalu, dilakukan rehabilitasi dengan merancang tata ruang daerah, menyusun sistem pengelolaan bencana, melakukan relokasi korban dari tenda penampungan, dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap, serta perbaikan fasilitas, dan adanya pelatihan sumber daya manusia dan lapangan kerja. Setelah selesai dilakukan, baru bangunan dan fasilitas serta pemantauan intensif terhadap dilakukan rekonstruksi keseluruhan wilayah rawan bencana lainnya untuk mencegah terjadinya bencana berulang. Sekian dari video saya. Bila ada kata-kata yang salah atau menyakiti perasaan penonton, mohon dimaafkan. Dan sekian dari mitigasi bencana tsunami saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.